Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017. Pada kesempatan kali ini admin akan melanjutkan pembahasan alur cerita Dragon Ball Z di part yang ke-113. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada cerita kali ini kita akan diperlihatkan Evil Buu dan juga Majin Buu baik mereka saling berhadapan-hadapan dan memperdebatkan siapakah Majin Buu di antara mereka berdua. Majin Buu baik yang kesal kepada Bu Evil Buu, dia pun berusaha untuk menyerangnya, namun serangan dari Majin Buu baik sama sekali tidak ada yang bisa mendarat. Bahkan serangan dari Evil Buu ini berhasil mengenai Majin Buu dengan sangat telak sampai-sampai membuat Majin Buu baik tidak berdaya menghadapi kekuatannya. Buu baik yang terhajar oleh Evil Buu secara habis-habisan, dia pun menjadi sangat kesal karena serangannya sama sekali tidak ada yang bisa mendarat kepada Evil Buu. Akhirnya Buu baik segera memberikan sebuah serangan yang berupa serangan sama persis yang diberikannya kepada Vegeta. Namun serangan itu sama sekali tidak berguna bagi Evil Buu karena Evil Buu berhasil menghancurkan serangan itu hanya dengan menggunakan aura kekuatannya saja yang membuat serangan dari Majin Buu menjadi hancur berkeping-keping. Setelah terbebas dari serangan Buu baik, akhirnya Evil Buu segera menyerang Buu baik secara membabi buta. Buu baik pun sama sekali tidak bisa membalas semua serangan yang dilancarkan oleh Evil Buu dan hanya bisa menghindari atau menangkisnya saja. Akhirnya mereka berdua pun saling mengumpulkan energi Kamehameha untuk segera diadukan dan terjadilah adu energi Kamehameha dengan jarak yang sangat dekat. Namun sayangnya pada adu kekuatan Kamehameha itu Buu baik pun kalah dan pemenang dari adu Kamehameha itu sudah jelas Evil Buu. Buu baik yang sudah tidak bisa mengalahkan Evil Buu dengan menggunakan kekuatan seperti biasa, akhirnya dia berniat untuk mengubah Evil Buu menjadi sebuah makanan agar bisa ia makan. Namun Evil Buu mampu membalikkan serangan milik Buu baik yang membuat Buu baik pun terkena serangannya sendiri dan merubahnya menjadi sebuah coklat. Setelah Buu baik berubah menjadi sebuah coklat, akhirnya Evil Buu segera memakan coklat itu dan seketika asap berwarna pink pun menutupi seluruh tubuhnya. Setelah asap pink itu mereda, akhirnya kita akan diperlihatkan wujud yang berbeda dari Evil Buu, yang mana dia memiliki tubuh berwarna pink dan juga tubuh lebih berisi daripada sebelumnya, dan kita akan menyebut namanya sekarang adalah Super Buu. Setelah Evil Buu berubah menjadi Super Buu, dia pun segera meledakkan aura kekuatannya untuk menguji seberapa kuat dia sekarang. Nah, aura kekuatannya tersebut membuat Mr. Satan menjadi terlempar. Bahkan aura kekuatannya bisa dirasakan oleh para Z-Factor yang sedang berada di Istana Langit. Bahkan Goku yang sedang berada di alam Kaioshin, dia pun juga bisa merasakan getaran kekuatan milik Super Buu tadi. Dia pun cukup khawatir dengan para Z-Factor yang sedang berada di bumi karena takut mereka akan dibantai oleh Super Buu. Salah satu teman pemburu tadi yang masih hidup, dia pun mencoba untuk membunuh Majin Buu dengan menggunakan senapannya. Namun serangan itu sama sekali tidak akan membunuh Majin Buu karena luka yang diberikan oleh orang itu mampu disembuhkan olehnya lagi. Nah, sekarang orang itu pun menjadi sangat panik karena kemungkinan dia akan tewas di tangan Super Buu. Super Buu pun segera berubah menjadi zat cair dan segera memasuki tubuh dari si pemburu itu. Seketika tubuh dari si pemburu tersebut menjadi sangat besar akibat saking penuhnya zat dari Majin Buu yang telah memenuhi tubuhnya saat ini. Tak lama setelah itu akhirnya tubuh dari si pemburu pun menjadi meledak karena oversize dari ukuran tubuh Majin Buu yang telah masuk ke dalam tubuhnya.
Setelah menghabisi pemburu tadi, sekarang Super Buu segera menghampiri Mr. Satan untuk menghabisinya. Namun kelihatannya Bu Baik yang berada di dalam tubuhnya mencegah Super Buu untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya Super Buu segera meninggalkan Mr. Satan dan membiarkannya tetap hidup. Mr. Satan pun menjadi sangat lega karena akhirnya Bu Baik yang masih berada di dalam tubuh dari Super Buu masih mengingat dirinya. Namun malahan sekarang Super Buu pergi ke Istana Langit dan menghampiri para Z-Factor. Muka dari Super Buu pun menjadi sangat senang karena akhirnya bisa menemukan mereka. Sesampainya di Istana Langit, Majin Buu pun segera menunjukkan sedikit kekuatannya kepada para Z-Factor. Para Z-Factor pun sudah dibuat ketakutan melihat kekuatan yang sangat mengerikan dari Super Buu ini. Ternyata tujuan dari Majin Buu datang ke Istana Langit adalah untuk menagih janji dari Goku yang sebelumnya telah mengatakan kepada dirinya kalau akan ada orang yang cukup kuat yang bisa bertarung melawannya, dan sekarang dia ingin menagih janji tersebut kepada mereka. Namun para Z-Factor mengatakan kalau sekarang kedua orang yang sedang dicari oleh Majin Buu mereka sedang tertidur. Karena kedua bocil super kita masih tertidur, Piccolo pun meminta kepada Majin Buu untuk menunggu 2 hari lagi karena perjanjiannya seharusnya terjadi 2 hari lagi. Namun Majin Buu atau Super Buu kali ini sudah tidak memperdulikan perjanjian itu dan meminta kepada Piccolo untuk segera menghadirkan kedua bocil super itu. Kali ini Piccolo pun harus mengulur waktu sampai kedua bocil super kita menyelesaikan istirahat mereka sampai mereka bisa menghadapi Super Buu. Pada akhirnya Piccolo pun terpaksa mengorbankan orang-orang yang berada di bumi yang masih tersisa, karena itu adalah cara yang tepat untuk mengulur waktu sampai Super Buu bisa menunggu kedua bocil super kita bisa terbangun dari tidurnya. Kelihatannya Super Buu cukup tertarik untuk menghabisi seluruh orang yang masih tersisa di muka bumi ini, dan dia pun segera mengelilingi Istana Langit untuk mengecek orang-orang yang masih berada di bumi saat ini. Di saat ada kesempatan tersebut, akhirnya Piccolo meminta kepada Krillin untuk membawa kedua bocil super kita menuju ke ruangan waktu agar mereka bisa berlatih di sana dalam waktu singkat. Pada akhirnya Krillin pun telah sampai ke tempat dari Goten dan juga Trunks yang sedang beristirahat. Namun kelihatannya kedua bocil super kita ini sangat sulit untuk dibangunkan karena mereka tidur dengan sangat lelap. Sementara itu di sisi lain, Majin Buu yang telah mengelilingi Istana Langit, dia pun segera menghampiri Piccolo. Piccolo terlihat sangat panik karena secara tiba-tiba Super Buu sudah berada di hadapannya. Tiba-tiba Super Buu langsung mengangkat tangannya dan segera meningkatkan aura kekuatannya dan menembakkan energi Ki dari atas Istana Langit secara beruntun dan sangat banyak ke arah bumi. Dan serangan laser yang ditembakkan oleh Super Buu tersebut langsung membunuh semua orang yang masih tersisa di muka bumi ini. Dan yang paling menarik perhatian admin pada saat pembantaian seluruh umat manusia yang dilakukan oleh Super Buu, ada satu orang yang selamat dan kalian pasti tahu siapa itu ya. Dialah orang yang terkuat di bumi saat ini, dia adalah Mr. Satan. Kelihatannya kodam milik Mr. Satan ini benar-benar sangat overpower, yaitu Bu Baik yang berada di dalam tubuh dari Super Buu yang membuat Super Buu tidak berani untuk membunuh Mr. Satan.
Setelah Super Buu melakukan pembantaian kepada seluruh umat manusia yang berada di bumi, terlihat kalau Piccolo dia sangatlah bersalah akan hal tersebut dan dia pasti akan menghidupkan seluruh orang yang berada di bumi menggunakan bola Dragon Ball. Kali ini setelah Super Buu menghabisi seluruh umat manusia, dia berniat untuk segera menghadapi Gotenks. Namun Piccolo meminta kepadanya untuk menunggu Gotenks sampai waktu 1 jam dan dia pun segera memberikan sebuah jam pasir kepada Super Buu. Pada awalnya Super Buu menolak tawaran dari Piccolo karena dia sangat tidak suka sekali dengan kata menunggu. Nah, Videl pun segera mengatakan kalau Goten dan juga Trunks tidak akan melarikan diri walaupun mereka harus berhadapan dengan Super Buu. Nah, Super Buu pun terpancing emosi oleh Videl. Namun Piccolo mengatakan kalau Videl ini adalah anak perempuan dari Mr. Satan. Seketika Super Buu pun tidak berani untuk membunuh Videl karena di dalam tubuhnya masih ada Bubek yang pasti akan mencegah dirinya melakukan hal tersebut. Dan pada akhirnya Super Buu pun akan mau menunggu waktu 1 jam sampai Gotenks datang dan berniat untuk segera menghadapinya. Namun ketika waktu itu telah berlalu dan Gotenks masih belum bisa untuk menghadapinya, maka dirinya akan membunuh semua orang yang berada di tempat ini. Di sisi lain kita akan diperlihatkan Goten dan juga Trunks yang telah terbangun dari tidurnya. Krillin pun segera bergegas untuk meminta kepada mereka berdua untuk segera masuk ke dalam ruangan waktu dan segera berlatih karena Super Buu sudah berada di tempat ini. Scene berpindah ke alam Kaioshin. Kita akan diperlihatkan Kai yang sedang berusaha untuk membangkitkan kekuatan spiritual milik Gohan. Gohan pun sudah mulai kesal kepada si Kai karena dari tadi belum menyelesaikan peningkatan kekuatan spiritualnya. Akhirnya Gohan pun menjadi sangat marah dan dia pun segera mengeluarkan aura yang begitu dahsyat. Dan seketika Gohan pun langsung menyadari kalau kekuatan yang dimaksud oleh kakak itu benar-benar sangat dahsyat dan akhirnya dia pun mau untuk melanjutkan peningkatan kekuatan spiritualnya yang sangatlah luar biasa tersebut. Masa desu ka? Mou tokku ni owatte mo owaran chuu koto wa omae san no boku ga Majin Buu ni この湧き上がるような余計なことをしておるとその分時間がすいませんでした。 Goku pun sangat mengagumi kekuatan dari si Kai karena mampu membangkitkan kekuatan Gohan sampai sejauh itu. Kaioshin pun juga membenarkan perkataan dari Goku karena si Kai juga adalah seorang Kaioshin dari 15 generasi ke sebelumnya dan dia mampu membangkitkan kekuatan tersembunyi milik seseorang. Goku merasa tidak percaya kalau Kai mampu membangkitkan kekuatan tersembunyi milik Gohan hanya dalam beberapa waktu saja. Apakah jika nanti Gohan berhasil membangkitkan kekuatan spiritualnya itu dia mampu untuk menandingi atau bahkan mengalahkan Super Buu? Atau apakah Goten dan juga Trunks yang telah melakukan fusion dengan latihan di dalam ruangan waktu yang akan mengalahkan Super Buu? Kita tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you next time. Bye bye.